Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas mengenai analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Apa itu analisa sumber dan penggunaan modal kerja? Jadi analisa sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana perusahaan. Nah, artinya adalah dari mana sumber dananya dan bagaimana penggunaan dana tersebut dan untuk apa gitu. Nah, yang dimaksud dana itu adalah kas atau uang tunai gitu kan. Jadi dana yang seperti tertera di dalam neraca dan langsung dapat menjadi uang tunai saat dibutuhkan. Sebagai kas itu dapat diartikan bahwa dana yang sesungguhnya yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Nah, untuk uang yang disimpan di bank itu juga dana dalam bentuk giro atau tabungan gitu kan. Jadi dana tersebut ditempatkan dalam bentuk simpanan di bank. Nah, yang ketiga adalah modal kerja, merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka pendek. Tuh. Sebagai modal kerja diartikan seluruh aktiva lancar atau setelah dikurangin dengan utang lancar. Gitu. Jadi CA min CL itu net working capital. Kalau gross working capital adalah CA saja. Terus dana juga seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan gitu. Jadi seluruh harta perusahaan yang dimiliki dalam aktivanya dianggap sebagai dana perusahaan. Tapi ini terlalu luas ya. Gitu. Terus dana aset memiliki sifat yang sama dengan kas gitu. Jadi apapun aset yang sifatnya sama dengan kas berarti kita sebut juga dengan dana. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan di atas gitu sebelumnya, jenis modal kerja itu ada dua gitu. Ada gross working capital atau net working capital gitu. Nah, kalau gross working capital itu semua komponen CA, current asset gitu. Nah, kalau yang net working capital itu adalah CA dikurangi CL. Nah, lalu konsep modal kerja. Konsep modal kerja itu dibagi tiga. Ada konsep kuantitatif, kualitatif, dan konsep fungsional. Nah, konsep kualitatif itu menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi seluruh dimiliki oleh perusahaan namanya kuantitatif gitu. Jadi bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Nah, untuk konsep kualitatif adalah konsep yang menitik beratkan pada kualitas dari si modal kerja tersebut. Dalam konsep ini melihat adalah selisih antara jumlah aktiva lancar aset lancar dengan kewajiban lancar, yaitu adalah seperti gross working capital gitu. Jadi CA min CL. Nah, keuntungan dari konsep kualitatif ini terlihat adalah tingkat likuiditas perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya CA-nya lebih besar daripada CL menunjukkan bahwa kepercayaan kreditor kepada pihak perusahaan gitu, sehingga kelangsungan operasi perusahaan lebih terjamin dengan dana dari kreditor. Nah, untuk yang konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba gitu. Jadi artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Nah, arti penting dari si modal kerja itu adalah guna memenuhi kebutuhan likuiditas gitu. Yang kedua adalah untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar. Nah, yang ketiga adalah karena jumlahnya melebihi separuh total aset. Terus yang keempat adalah memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan. Yang kelima adalah memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana. Itu yang keenam adalah memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit. Oke. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja gitu. Nah, pada
pada praktiknya gitu kan, jenis kegiatan itu dalam praktiknya meliputi 2 macam, yaitu yang bergerak dalam bidang jasa atau non-jasa gitu. Kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa, jelas ya kan. Nah, syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil juga sangat mempengaruhi modal kerja. Itu untuk yang kedua ya gitu. Jadi jenis perusahaan itu mempengaruhi modal kerja, apakah dia jasa atau non jasa. Terus syarat kreditnya juga gitu, angsurannya gitu untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit gitu. Nah, terus waktu produksinya gitu kan. Waktu produksinya adalah jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang. Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan gitu. Terus tingkat perputaran persediaan juga gitu kan. Kalau misalnya semakin kecil atau semakin rendah tingkat perputaran, maka kebutuhan modal kerjanya semakin tinggi gitu kan. Jadi kan butuh modal yang lebih besar kan, karena persediaannya itu lama terjualnya gitu. Terus syarat kredit itu seperti misalnya kita melakukan penjualan secara kredit gitu. Kalau misalnya term yang kita kasih itu terlalu lama, berarti kan modal kerja yang dibutuhkan pun akan semakin besar ya. Jadi yang mempengaruhi berapa modal kerja yang harus ada di perusahaan itu adalah ada 4: jenis perusahaan, syarat kredit, waktu produksi, dan tingkat perputaran persediaan. Nah, sumber-sumber modal kerja yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah yang pertama hasil operasi dari perusahaan gitu, yaitu pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu gitu. Nah, pendapatan yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan, kayak misalnya cadangan laba atau laba yang belum dibagikan gitu. Nah, tapi modal kerja ini sifatnya hanya sementara waktu saja dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama gitu. Terus keuntungan penjualan bisa juga bersumber dari keuntungan penjualan surat berharga gitu kan. Besarnya keuntungan tersebut adalah selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga gitu. Nah, dari penjualan saham juga bisa kita dapat modal kerja yang buat ini sehari-hari untuk kegiatan operasi perusahaan, dari penjualan aset tetap, dari penjualan obligasi gitu kan, dari memperoleh pinjaman dari kreditor, itu juga bisa jadi modal kerja. Maksudnya penjualan obligasi itu adalah kita mengeluarkan obligasi ya kan untuk dapat dijadikan modal kerja gitu. Terus dana hibah juga dari lembaga ini juga bisa dijadikan modal kerja dari perusahaan. Nah, jadi di sini bisa kita simpulin ya bahwa secara umum kenaikan dan penurunan modal kerja itu disebabkan oleh kenaikan modal ya kan, entah penambahan modal pemilik ya kan, atau dengan adanya pengurangan aktiva tetap gitu, kita ngejual aset tetap kita, atau kita nambah utang gitu. Nah, penggunaan modal kerja. Nah, si modal kerja ini digunainnya untuk apa sih gitu. Nah, biasanya adalah untuk pengeluaran gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Pasti ya kan, untuk menunjang si operasi perusahaan. Terus untuk pengeluaran dan membeli bahan baku atau barang dagang, iya jelas ya kan, untuk beli persediaan dari perusahaan yang dibeli digunakan untuk proses produksi. Untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga, ya kan. Jadi kalau misalnya kita ngejual surat berharga, rugi kan harus ditutupin kan, bisa menggunakan si modal kerja. Untuk pembayaran dividen ke pemegang saham, untuk kita ngebeli aset tetap, untuk membayar utang jangka panjang gitu kan, sama untuk pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Nah, si modal kerja ini tidak akan berubah nih nilainya apabila gitu kan persediaan barang dagangnya dilakukan secara tunai. Jadi kan inventorinya bertambah tapi kasnya berkurang. Jadi sama-sama kan tetap nol kan. Atau pembelian surat berharga secara tunai gitu. Misalnya marketable securitiesnya naik tapi kasnya juga turun. Berarti kan sama juga nih modal kerjanya tetap gitu kan. Terus atau merubah piutang nih dari piutang dagang ke piutang wesel. Nah, untuk modal kerja sekian ya kan. Sekian untuk pertemuan kali ini.
Selamat bertugas untuk kelompok yang bertugas. Terakhir ya minggu ini ya, berarti minggu depan kita akan UTS. Sekian dari saya. Terima kasih.